Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Indrisya Putri Tumengkol dengan NIM 230240069 dan saat ini saya akan menjelaskan sintaks dari program Wedit produk kami dengan studi kasus seleksi siswa penerima beasiswa menggunakan metode Wedit product atau WP berbasis GUI Java. Pertama, di sini kita akan mengimport statement. Di sini import javax.swing. Kita mengimport semua kelas dari package javax.swing untuk membuat komponen GUI atau graphical user interface seperti gframe, gbutton, gtextfield, gpanel, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada java.awt. Ini untuk mengimport semua kelas dari package java.awt untuk layout manager seperti border layout, flow layout, grid layout, dan komponen dasar AWT seperti container, font, dan dimension. Kemudian yang ketiga ada java.awt.event. Ini mengimport kelas untuk menangani event atau aksi pengguna seperti action listener untuk menangani klik tombol. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini ada java.text.decimal format. Ini untuk mengimport kelas decimal format untuk memformat angka desimal, misalnya menampilkan 3 digit di belakang koma. Kemudian yang kelima ada java.util. Nah, di sini kita mengimport berbagai utility class seperti ArrayList dan list interface. Selanjutnya ada java.utilList. Nah, ini kita mengimport explicit untuk interface list. Sebenarnya sudah tercover oleh import java.util di line yang kelima, tetapi di sini kita tetap ditambahkan untuk kejelasan. Dan selanjutnya ini ada deklarasi kelas. Ini ada public class, WP, simple GUI, extensive frame. Ini kita mendeklarasikan kelas publik bernama WP simple GUI. Dan extensive frame-nya, kelas ini mewarisi inheritance dari gframe, artinya WP simple GUI adalah sebuah window atau frame GUI. Kemudian selanjutnya pada line yang ke-10 ini adalah deklarasi variabel instance field. Nah, di sini private gtext field. Pada line yang ke-10 di sini text field untuk input jumlah siswa yang akan diproses. Kemudian untuk generate button ini untuk tombol generate form input dari data siswa. Kemudian ada cPanel form panel. Ini panel kontainer untuk menampung form input data siswa secara dinamis. Selanjutnya ada form scroll. Ini scroll panel, area yang bisa di-scroll untuk membungkus form panel agar bisa di-scroll jika terdapat banyak data. Kemudian di sini ada name field. Nah, ini array dari gtext field untuk menyimpan field input nama dari setiap siswa. Kemudian ada kriteria field. Ini array 2 dimensi dari gtext field untuk menyimpan field input nilai kriteria. Format, indeks siswa, indeks kriteria. Kemudian selanjutnya ada ini W1 field, W2 field, sampai W5. Ini adalah text field input. Text field untuk menginput bobot atau weight dari 5 kriteria. W1 sampai dengan W5. Kemudian ada reset button. Nah, ini yang called button. Ini tombol untuk menghitung hasil metode dari weight product. Kemudian untuk reset button, ini tombol untuk mereset atau mengosongkan semua input.
Kemudian selanjutnya ada output area. Nah, ini area teks untuk menampilkan hasil dari perhitungan atau hasil outputnya. Selanjutnya ini ada decimal format. Nah, ini objek decimal format dengan format bisa kita lihat. Nah, 0.000 artinya akan menampilkan angka dengan minimal 1 digit sebelum koma dan tepat 3 digit setelah koma. Ini kita masuk di konstruktor. Ini konstruktor. Ini public WP simple GUI. Ini adalah konstruktor atau metode yang akan dipanggil saat objek dibuat. Kemudian ini ada set title. Nah, ini mengatur judul window. Kemudian ada set size. Ini mengatur ukuran window lebar 900 pixel dan tinggi 650 pixel. Kemudian ada set default close operation. Ini mengatur agar aplikasi benar-benar tertutup, keluar atau exit saat window ditutup. Kemudian ada set location relative to. Nah, ini mengatur posisi window di tengah layar atau null berarti relatif ke layar. Kemudian ada init UI. Nah, ini memanggil metode unit UI untuk membuat dan mengatur semua komponen GUI. Di sini kita masuk di metode unit UI. Ada private void init UI. Ini metode untuk inisialisasi user interface. Kemudian ada container. Nah, yang ini mendapatkan kontainer utama dari JFrame, tempat semua komponen akan ditambahkan. Kemudian ada c.setLayout. Ini mengatur layout manager menjadi border layout dengan gap horizontal 8 pixel dan vertikal 8 px. Kemudian untuk yang ini kita mengatur top panel atau input jumlah siswa. Ini ada panel, top panel. Ini membuat panel dengan flow layout yang align ke kiri dengan gap 8 px. Kemudian ada top panel. Kemudian ada top panel .add. Ini menambahkan label jumlah siswa ke panel. Kemudian ada num student field dan juga ada top panel. Nah, ini membuat text field dengan lebar 4 kolom dan menambahkannya ke panel. Kemudian selanjutnya ada generate button, dan top panel. Nah, yang ini kita membuat tombol input dan menambahkan action listener yang akan memanggil metode yaitu generate form yang saat diklik lalu menambahkan ke panel. Kemudian selanjutnya ada top panel.add dan juga ada c.add. Nah, pertama yang top panel ini. Nah, ini kita menambahkan label penjelasan kriteria tanda bulat sama dengan benefit atau semakin tinggi semakin baik, dan tanda minus itu sebagai cost, semakin rendah semakin baik. Kemudian ada c.add. Ini menambahkan top panel ke posisi north atau atas dari border layout. Di sini ini ada center panel atau form input data. Jadi yang pertama di sini ada form panel sama dengan new panel dan ada form panel set layout. Ini kita membuat panel dengan box layout vertikal atau komponen ditata dari atas ke bawah. Dan selanjutnya ada form scroll. Ada form scroll.set preferred size. Dan ada border layout. Nah, ada c.add. Ini kita membungkus form panel dengan scroll panel. Dan set ukuran preferensinya 700 kali 300 px dan tambahkan juga ke posisi center.
Kemudian selanjutnya di sini ada bottom panel. Jadi ada bobot, tombol, dan output. Yang pertama ada G panel bottom. Ini panel untuk bagian bawah dengan border layoutnya itu 8. Kemudian ada wake panel, input bobot. Ini ada G panel, wake panel, dan ada wake panel. Ini adalah panel untuk input bobot dengan border berjudul. Dan selanjutnya ini ada wake panel.add w1 field. Ada wake panel.add w1 field. Ini kita menambahkan label w1 dan text field dengan nilai 5. Dengan nilai 5 dan lebar 3 kolom diulang untuk W2 sampai W5. Kemudian di sini ada yang tadi ini dari W1 itu text field dengan nilai default 5 dan lebar 3 itu diulang sampai dari W2, diulang untuk W2 sampai W5. Kemudian di sini kita masuk di buttons. Nah, yang ini itu button panel. Yang saya tandai ini tombol untuk menghitung WP atau wake product, memanggil metode compute WP saat diklik. Kemudian ada reset button. Yang ini ketika tombol reset yang memanggil metode reset all. Kemudian ada di panel button panel. Nah, saya tandai ini panel untuk menampung kedua tombol. Selanjutnya ada di panel left bottom.add, button panel, dan bottom add. Ini menggabungkan wake panel dan button panel dalam left bottom, lalu ditambahkan ke bottom panel. Selanjutnya, yang ini adalah output area. Jadi, output area, nah yang 3 ini membuat teks area yang tidak bisa diedit dengan font monospace ukuran 12. Kemudian selanjutnya yang scroll ini, scroll, set border, set reference size, dan ada bottom.add. Ini membungkus output area dengan scroll pane, set ukuran dan border, dan tambahkan ke bottom panel. Kemudian selanjutnya ada c.add. Ini kita menambahkan bottom panel ke posisi south atau posisi bawah. Dan untuk penjelasan kode selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, Tiara Maur. Perkenalkan, nama saya Tiara Mauru dengan NIM 23024076. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan program. Di sini saja kita masuk ke metode generate form. Bagian ini yang saya blok adalah metode untuk membuat form input data siswa secara dinamis. Kemudian bagian ini remove all, berfungsi untuk menghapus semua komponen yang ada di form panel atau untuk reset. Kemudian selanjutnya bagian ini ada 6 student field, kemudian G option panel, message dialog. Di sini bagian ini gunanya untuk mengambil teks dari student field, trim atau hapus spasi, kemudian untuk mengecek apakah kosong. Lalu jika dia kosong, maka akan menampilkan dialog error dan keluar dari metode. Selanjutnya bagian ini saya blok. Ada try integer, new number format exception, kemudian ada G option panel, message dialog,
Ini berfungsi untuk mencoba parse string menjadi integer. Jika gagal atau n kurang dari sama dengan 0, maka tampilannya error. Selanjutnya untuk bagian ini ada name field, text field, kriteria field. Bagian ini untuk menginisialisasi array untuk menyimpan text field nama dan kriteria sesuai jumlah siswa. Kemudian bagian ini di panel header, kemudian ada header add, G label, ada nama, C1, C2, C3, C4, C5. Ini berguna untuk membuat header tabel dengan grid layout 1 baris 7 kolom atau ada nomor nama C1 sampai C5. Selanjutnya bagian ini integer 1 sampai dengan 0. Lalu ada gpanel row, kemudian ada row add. Ini berfungsi untuk loop setiap siswa, lalu membuat baris baru dengan nomor urut. Selanjutnya ini ada text field name fields, kemudian row add. Berfungsi untuk membuat text field di mana nama dan simpan di array. Selanjutnya untuk ini bagian yang saya blok. Ada di text field, kriteria, kemudian if, set tooltip text, else if, kemudian ada row add. Ini apabila loop untuk 5 kriteria, membuat text field untuk setiap kriteria dan set tooltip untuk C2 dan C5. Kemudian sintaks bagian ini untuk menambahkan baris ke form panel. Selanjutnya untuk bagian ini ada form panel revalidate, kemudian repaint, ada set text. Ini berfungsi untuk revalidate atau hitung ulang layout. Kemudian ada repaint, gambar ulang, dan kemudian ada kosongkan output area. Selanjutnya di sini kita masuk ke metode compute WP. Bagian sintaks ini adalah metode untuk menghitung weighted product. Lalu untuk bagian ini ada output area, dan if name fields, kemudian G option panel, show message dialog, dan ada return. Ini gunanya untuk mengosongkan output, lalu mengecek apakah form sudah di generate. Lalu bagian ini untuk mengambil jumlah siswa dari panjang array name fields. Dan selanjutnya di sini bagian ini ada untuk membaca bobot, ada double, kemudian try, W0, W1, W2, W3, W4, kemudian ada catch, kemudian G option panel, lalu ada return. Bagian ini adalah parse bobot dari text field ke array double, kemudian menampilkan error jika tidak valid. Lalu untuk bagian ini ada double, kemudian for double 1, if, kemudian di option panel, lalu return. Ini gunanya untuk menghitung total bobot, kemudian memastikan tidak nol. Selanjutnya, ini normalisasi bobot. Ada double, ada for integer, kemudian WJ sama dengan WJ. Ini untuk normalisasi bobot WJ sama dengan WJ atau sigma W, atau agar total bobot sama dengan 1. Selanjutnya di sini bagian ini ada double, kemudian string, ada
try for string name, if name is empty, kemudian name adalah inisialisasi array untuk data dan nama, kemudian baca nama, atau jika kosong beri nama default. Lalu untuk bagian ini dalamnya ada string, kemudian kriteria fields, lalu ada if throw new number format exception, lalu double for if, ada catch, the option pane, show message dialog, kemudian return. Ini gunanya untuk membaca nilai setiap kriteria, lalu cek jika tidak kosong, kemudian parse ke double. Lalu jika nilai kurang dari sama dengan 0, set ke 0,0001 untuk menghindari error saat pangkat. Selanjutnya di sini kita masuk ke sintaks untuk menghitung vektor S. Bagian ini yang saya blok. Double, kemudian for, double float, for integer, double eksponen, kemudian if, eksponen dengan min eksponen float. Bagian ini berfungsi untuk menghitung nilai S untuk setiap siswa dengan rumus SI sama dengan PI dikali X dikali IG pangkat WJ, di mana untuk kriteria kos C2 sama dengan indeks 1, C5 sama dengan indeks 4, kemudian eksponen dibuat negatif. Selanjutnya di sini menghitung vektor 5 atau preferensi. Untuk bagian ini saya blok, ada double for double, ini untuk menghitung total S. Kemudian bagian ini ada double for integer. Ini gunanya untuk menghitung nilai preferensi PI sama dengan SI per 5S. Selanjutnya bagian ini untuk ranking ada list integer, for, kemudian ide XOR. Ini gunanya untuk membuat list indeks siswa, lalu urutkan berdasarkan nilai V secara descending atau terbesar ke terkecil. Selanjutnya bagian ini adalah menampilkan hasil di mana dalamnya ada string builder, kemudian ada weighted product, kemudian input, ada formatnya, lalu membuat ternormalisasi. Bagian ini untuk membuat string builder untuk menyusun output, lalu menampilkan bobot raw dan ternormalisasi. Selanjutnya bagian ini ada perhitungan SI, kemudian ada string format. Ini untuk menampilkan nilai S untuk setiap siswa. Lalu ada bagian ini yang saya blok, ada nilai preferensi, kemudian integernya, ada string formatnya. Ini untuk menampilkan ranking siswa berdasarkan nilai V. Lalu bagian ini ada yang integer base index, kemudian string the student, kemudian ada tambahkan kesimpulan akhir. Ini gunanya untuk ambil siswa peringkat 1 atau indeks 0 dari list terurut dan tampilkan sebagai penerima beasiswa. Lalu sini bagian ini yang saya blok, output area set text to string. Ini adalah set text output area dengan hasil yang telah disusun. Dan untuk kode program selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Selomita Katyu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Salimita Patuuk. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode program kami. Kita langsung saja di baris 295. Itu ada private void to set all dan juga num student field set text. Untuk dua ini itu berfungsi untuk mengosongkan input jumlah data. Dan untuk yang ini itu untuk menghapus semua komponen termasuk field nama, field C1 sampai 5 dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang ini itu untuk merefresh tampilan panel supaya perubahan terlihat, dan untuk dua baris ini itu berguna untuk menghapus referensi array field nama dan field kriteria. Untuk baris 302 sampai 306 itu untuk mengambilkan nilai bobot ke default. Tampilan awal program ini sudah men-set nilai bobot, tapi bisa diubah user. Untuk bagian ini itu untuk menghapus semua output atau hasil perhitungan saat menekan tombol shift. Untuk baris ke 310 itu untuk menjelaskan kode GUI di assembly state. Kalau yang ini itu untuk membuat objek aplikasi GUI, sedangkan yang ini untuk menampilkan jendela aplikasi. Kita langsung saja menjalankan program. Tampilan awalnya akan seperti ini. Kita sebagai user akan diminta untuk menginput jumlah siswa yang akan kita seleksi untuk menerima beasiswa. Di sini saya akan masukkan 3 sesuai dengan studi kasus kami. Ini saya masukkan 3 nama siswa. Untuk C1 itu nilai akademik. C2 itu penghasilan orang tua. Kita masukkan saja ini misalnya 5 juta. Ini kemudian untuk C3 itu jumlah absensi, jadi ada berapa kali siswa tersebut absen atau tidak masuk sekolah. Untuk C4 itu nilai sikap. Dan C5 itu jarak rumah dengan jarak sekolah. Untuk bobot ini sudah ada nilai default, tapi bisa kita ubah. Untuk nilai defaultnya yaitu 54243. 54243. Jika sudah memasukkan bobot, kita tekan tombol hitung, maka perhitungan akan muncul perhitungan metode weight product. Di bagian atas ada sudah terhitung WJ-nya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, rumus WJ itu WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Ini hasil untuk WJ-nya. Selanjutnya, jika hasil ini sudah ada, maka kita bisa menghitung perhitungan untuk SI. Ini didapatkan untuk S1 0,125, S2 0,160, dan S3 0,179. Jika SI sudah dapat, maka akan ada perhitungan CI untuk referensi.
Di sini program sudah langsung membuat bahwa nilai TI tertinggi akan berada di paling atas. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa siswa yang berhak menerima beasiswa adalah Indri. Jika sudah, tekan tombol reset untuk menghapus semua komponen. Sebagian jumlah siswa juga fieldnya bisa lebih dari 10, maka tampilannya akan seperti ini. Mungkin sekian penjelasan kami mengenai kode program dan juga cara kerja program kami. Sekian dan terima kasih.